Jutawan itu berteriak pada anaknya, "Aku akan menghapus warisanmu, dasar tidak berguna." Semua itu karena dia menikah dengan wanita miskin yang janda. Apa yang dilakukan anak lainnya yang dianggap sempurna saat mewarisi perusahaan membuat jutawan terkejut berat. Jika Anda menganggap cerita ini menarik, jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan memberitahu kami dari kota mana Anda menonton. Mari kita lanjutkan. Di lantai teratas, salah satu gedung paling megah di Jalan Sudirman, Agus Wijaya memandangi kota Jakarta sambil memutar-mutar gelas whisky di tangannya. Di usianya yang ke-68 tahun, dia adalah pria paling ditakuti dan dihormati di dunia bisnis Indonesia. Kerajaan konstruksinya, Grup Wijaya, hadir di setiap proyek besar di negara ini selama 40 tahun terakhir. "Pak, putra Bapak sudah tiba," Tari, sekretaris yang telah mendampinginya selama lebih dari 2 dekade, mengumumkan. "Yang mana?" tanya Agus tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. "Rafli, Pak." Hela napas lela keluar dari bibir Agus. Rafli, putra sulungnya, selalu menjadi kekecewaan terbesarnya. Seorang idealis yang tidak pernah memahami arti pengorbanan dan kedisiplinan, nilai-nilai yang membangun kerajaan Wijaya. "Suruh dia masuk." Rafli memasuki kantor dengan langkah ragu. Di usianya yang ke-35, dia mempertahankan penampilan sederhana yang kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Dia mengenakan jeans, kemeja biasa, dan rambutnya sedikit lebih panjang dari yang Agus anggap pantas. "Ayah, kita perlu bicara. Kalau tentang proyek sosialmu itu lagi, aku tidak punya waktu." Rafli menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Bukan tentang itu. Ini tentang kehidupan pribadiku." Agus akhirnya berbalik, menatap putranya dengan dingin. "Apa yang kau lakukan dalam kehidupan pribadimu tidak menarik minatku. Selama tidak memengaruhi bisnis keluarga. Akan berpengaruh karena aku ingin ayah mengenal seseorang. Seseorang yang penting bagiku." Mata sang patriark menyipit. "Kau tahu aku tidak punya kesabaran untuk teman-teman hippimu atau penyebab-penyebab yang tak ada harapan yang kau dukung. Bukan teman, ayah, seorang wanita. Aku jatuh cinta." Keheningan berat menyelimuti ruangan. Dalam pikiran Agus, kilas balik puluhan tahun lalu ketika dia kehilangan istrinya, Elisa, saat melahirkan Mahendra, putra bungsunya. Sejak saat itu dia menutup diri secara emosional, mengubah rasa sakitnya menjadi obsesi untuk membangun warisan yang tak tergoyahkan. Dan siapa dia? Putri pengusaha, seseorang yang bisa membawa sesuatu yang berguna untuk keluarga kita. Rafli menelan ludah. Namanya Juwita Santoso, dia guru sekolah negeri di Kampung Melayu. Wajah Agus mengeras. "Seorang guru dari kampung? Kau serius?" "Dia luar biasa, ayah. Cerdas, teguh, membesarkan putrinya sendirian sejak usia 19 tahun. Safira sekarang berumur 8 tahun dan..." "Seorang ibu tunggal dari kampung?" Agus memotong, membanting gelas ke meja dengan keras. "Kau ingin menghancurkan semua yang telah kubangun. Tidak cukupkah kau menyia-nyiakan potensimu dengan LSM? Itu sekarang kau ingin membawa seorang..." "Hati-hati dengan apa yang akan ayah katakan," Rafli memperingatkan, dengan ketegasan yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Di luar kantor, Mahendra Wijaya, 30 tahun, bersandar di dinding dengan senyum di bibirnya. Putra bungsu yang selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya, telah tumbuh mengamati, menghitung, dan menunggu kesempatannya untuk mengambil tempat yang dia yakini adalah haknya. Dia mendengar seluruh percakapan dan tahu bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk mengukuhkan posisinya sebagai pewaris tunggal. Di apartemennya di Kemang, Juwita Santoso memeriksa ujian sementara putrinya Safira menggambar di meja sebelahnya. Juwita tumbuh di Kampung Melayu, tetapi mendapatkan beasiswa dan lulus dari pendidikan di UI. Dia bertemu Rafli selama proyek sosial yang dia kembangkan di komunitas, dan setelah berbulan-bulan berteman, cinta pun bersemi. "Mama, kapan Om Rafli datang?" tanya Safira yang sudah sangat dekat dengan Rafli. "Sebentar lagi sayang, dia pergi bicara dengan ayahnya hari ini, ingat?" Telepon berdering, dan Juwita menjawab dengan senyuman, yang segera menghilang saat mendengar suara Rafli yang terganggu. "Ju, semuanya berantakan.
Ayahku, dia, tenang sayang, tarik napas dan ceritakan apa yang terjadi. Keesokan harinya di kantor pusat Grup Wijaya, Mahendra memasuki ruang rapat di mana ayahnya sudah menunggu dengan para eksekutif utama perusahaan. Dia mengenakan setelan jas sempurna dan membawa map penuh laporan keuangan yang telah dia siapkan dengan teliti. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mempresentasikan analisis saya tentang ekspansi ke Sumatera. Agus mengamati putra bungsunya dengan kebanggaan tersembunyi. Sementara Rafli menyia-nyiakan waktunya dengan proyek sosial. Dan sekarang dengan seorang guru kampung, Mahendra telah lulus dengan pujian di bidang manajemen dan teknik sipil, menyelesaikan MBA di luar negeri, dan kembali dengan proposal inovatif untuk perusahaan. Presentasi Mahendra mengesankan semua orang, terutama ketika dia mengusulkan kemitraan strategis dengan pemasok lokal yang akan mengurangi biaya hingga 30%. Pada akhirnya Agus tidak bisa menahan pujian langka. Kerja bagus Mahendra, inilah yang kuharapkan dari seorang Wijaya. Setelah rapat, ayah dan anak berjalan di koridor. Kudengar Rafli kemari kemarin, komentar Mahendra dengan santai. Ya, datang dengan kegilaan lainnya. Sekarang dia terlibat dengan seorang guru kampung ibu tunggal. Mahendra berpura-pura khawatir. Ibu tunggal, ini bisa jadi rumit ayah. Bagaimana jika dia hanya tertarik pada nama keluarga Wijaya? Tepat sekali yang kupikirkan, jawab Agus. Tapi kakakmu tidak pernah mendengarkanku. Aku bisa melakukan penyelidikan diskret tentang wanita ini jika ayah mau, tawar Mahendra, dengan keraguan palsu. Hanya untuk memastikan Rafli tidak ditipu, Agus mengangguk tanpa menyadari kilatan licik di mata putra bungsunya. Malam itu, selama makan malam di apartemen Juwita, Rafli menggenggam tangannya sementara Safira menonton televisi di kamar. Ayahku tidak akan menerima dengan mudah, Ju. Dia orang yang sulit, terjebak dalam prasangka dan pandangan sukses yang menyimpang. Aku mengerti, Juwita menjawab dengan lembut. Aku selalu tahu ini akan sulit. Tapi kita bersama dalam hal ini, ingat? Rafli tersenyum, mencium tangannya. Aku punya usul, mari kita menikah. Mata Juwita melebar. Apa? Tapi, ayahmu baru saja menolak kita, dan kau ingin... Justru karena itu, aku ingin menunjukkan padanya bahwa ini bukan kegilaan sesaat, ini adalah pilihan hidupku. Aku mencintaimu, Ju, aku mencintai Safira, aku ingin membangun hidupku bersama kalian dengan atau tanpa persetujuannya. Air mata menggenang di mata Juwita saat dia mengangguk, tetapi bayangan kekhawatiran tetap ada di tatapannya. Yang tidak dia ketahui adalah, beberapa meter dari sana, seorang pria memotret momen itu melalui jendela. 3 minggu kemudian, di rumah mewah keluarga Wijaya di Pondok Indah, keluarga berkumpul untuk makan malam bulanan yang Agus tetap pertahankan sebagai tradisi. Meja kayu jati yang megah bisa menampung 12 orang, tetapi hanya 4 kursi yang ditempati. Agus di ujung, Mahendra di sebelah kanannya, Bibi Herlina, adik Agus, dan suaminya Cahyo. Rafli terlambat seperti biasa, komentar Herlina, melihat jam. Aku sudah memberitahunya tentang makan malam, jawab Agus dengan kesal. Tapi dia mungkin sibuk dengan guru itu. Mahendra menyembunyikan senyum sambil minum anggurnya. Dalam beberapa minggu terakhir, dia telah menyewa detektif swasta untuk mengikuti Juwita, mencari informasi apapun yang bisa digunakan melawannya. Bukan karena dia peduli dengan siapa kakaknya berhubungan, tetapi karena dia melihat kesempatan emas untuk menjauhkan Rafli selamanya dari jalannya. Makan malam sudah setengah jalan ketika Rafli akhirnya tiba dan dia tidak sendirian. Mengejutkan semua orang, Juwita dan Safira mendampinginya. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Agus menatap ketiganya dengan ekspresi yang mencampurkan keterkejutan dan kemarahan. Mahendra mengamati adegan dengan ketertarikan yang diperhitungkan, sementara Herlina dan Cahyo bertukar pandangan gugup. Selamat malam semua, sapa Rafli, berusaha menjaga ketenangan. Saya ingin memperkenalkan Juwita Santoso dan putrinya Safira. Juwita tersenyum malu-malu. Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan dan memegang tangan putrinya yang memandang penasaran ke semua orang di meja. Apa maksudnya ini, Rafli?
Tanya Agus dengan suara terkendali, tetapi tidak menyembunyikan kemarahannya. Aku bilang aku ingin ayah mengenal seseorang yang penting bagiku, jawab Rafli. Tetap teguh, dan kupikir makan malam keluarga adalah kesempatan sempurna. Agus bangkit perlahan menopangkan tangannya di meja. Aku tidak mengizinkan tamu hari ini, apalagi orang asing. Juwita dan Safira bukan orang asing bagiku, jawab Rafli. Suaranya sekarang lebih tegas. Sebenarnya aku punya pengumuman. Juwita dan aku menikah minggu lalu. Suara sendok garpu jatuh bergema di ruangan. Herlina membawa tangan ke mulutnya, sementara Cahyo menyesuaikan kacamatanya dengan gugup. Mahendra sebaliknya tampak sedang menonton pertunjukan yang sangat menarik. Kau melakukan apa? Geram Agus, wajahnya kini merah karena marah. Kami menikah. Itu upacara sederhana, hanya kami dan beberapa teman dekat, jelas Rafli melingkarkan lengannya di bahu Juwita. Aku tahu ayah ingin kami menunggu restu ayah, tapi setelah percakapan terakhir kita, kau mengkhianati keluarga ini, meledak Agus, memukul meja dengan keras. Menikah diam-diam dengan orang tak dikenal, tanpa perjanjian pranikah, tanpa berkonsultasi dengan pengacara kita. Safira meringkuk ketakutan dan Juwita memeluknya protektif. Dengan segala hormat, Tuan Wijaya, Juwita berbicara untuk pertama kalinya, suaranya mengejutkan tegas. Saya bukan orang tak dikenal. Rafli dan saya saling mengenal lebih dari setahun dan hubungan kami didasarkan pada cinta dan saling menghormati. Agus sama sekali mengabaikannya, matanya tetap tertuju pada Rafli. Kau tahu apa yang dipertaruhkan, tahu berapa banyak uang yang bisa diambil. Oportunis ini darimu, dari keluarga kita. Ayah, cukup! Rafli menaikkan suaranya. Aku tidak mengizinkan ayah berbicara seperti itu tentang istriku. Juwita adalah guru, punya kariernya sendiri dan tidak pernah meminta apapun yang bersifat materi dariku. Naif, balas Agus. Kau pikir dia bersamamu karena apa? Karena pesonamu, atau karena nama keluargamu dan semua yang diwakilinya? Ketegangan terasa jelas. Herlina mencoba campur tangan. Agus, mungkin kita semua harus tenang dan... Kau tidak mengerti, Herlina, potong Agus. Aku menghabiskan seluruh hidupku membangun kerajaan ini. Aku mengorbankan segalanya. Dan sekarang aku melihat putraku sendiri, anak sulungku membuang semuanya demi ini. Penghinaan dalam suaranya sangat jelas. Juwita merasa air mata terbentuk, tetapi tetap tegar, memikirkan putrinya yang mengamati semua dengan mata ketakutan. Mungkin sebaiknya kita pergi, bisiknya kepada Rafli. Tidak, jawabnya. Kita datang ke sini sebagai keluarga dan kita berhak mendapatkan rasa hormat. Mahendra, yang hingga saat itu hanya mengamati, akhirnya berbicara. Ayah, bersikaplah masuk akal. Rafli sudah dewasa dan telah membuat pilihannya. Meskipun dia berbalik ke kakaknya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Aku setuju bahwa cara yang dilakukan meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Menyembunyikan pernikahan dari keluarga sendiri, setidaknya patut dipertanyakan. Rafli melemparkan pandangan curiga kepada adiknya. Dia mengenal betul nada palsu yang tampak mendamaikan itu. Kami tidak menyembunyikan apapun. Kami hanya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sederhana, tanpa keributan, dan tanpa kontrak pranikah. Tambah Mahendra seolah tidak ada maksud apa-apa. Aneh, bukan? Insinuasi itu adalah tetes terakhir. Rafli melangkah ke arah adiknya, tetapi Juwita menahannya dengan lengan. Tidak sepadan, katanya. Kami datang ke sini dengan niat baik, tetapi jelas kami tidak diterima. Agus yang mengamati interaksi itu mengeluarkan tawa pahit. Setidaknya dia cukup cerdas untuk menyadari itu. Keluar dari rumahku, sekarang. Ayah, kumohon. Rafli mencoba sekali. Lagi, kau ingin tahu apa yang kupikirkan? Agus mendekat, berhadapan langsung dengan putranya. Aku akan mewarisimu, tidak berguna. Kau bukan lagi anakku, kau bukan lagi seorang Wijaya. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Safira mulai menangis, memegang kaki ibunya. Herlina menutupi wajahnya dengan tangan, sementara Cahyo melihat kemana saja selain ke adegan di depannya. Rafli merasa seolah telah menerima pukulan di perut. Bahkan setelah memprediksi penolakan ayahnya, mendengar kata-kata itu diucapkan keras-keras di depan istri dan anak tirinya,
sangat menyakitkan. "Ayo pergi," katanya akhirnya, menggendong Safira dan memeluk Juwita dengan lengan lainnya. "Tidak apa-apa sayang," bisiknya kepada gadis kecil itu. "Kita akan pulang." Saat mereka berjalan ke pintu keluar, Mahendra mengikuti mereka sampai ke aula. "Rafli, tunggu." Kakaknya berhenti, tetapi tidak berbalik. "Ada apa, Mahendra?" "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal hal-hal sampai ke titik ini." Suaranya terdengar khawatir, tetapi matanya mencerminkan hal lain. "Jika kau butuh bantuan, kau tahu kau bisa mengandalkanku." Rafli akhirnya berbalik, menatap adiknya. "Mengandalkanmu? Seperti aku mengandalkanmu ketika kita masih kecil dan kau menyabotaseku dalam kompetisi renang itu. Atau seperti ketika kau memberitahu ayah tentang pacar pertamaku di sekolah. Tahu bahwa dia akan tidak setuju." Mahendra membuka lengannya dalam gestur polos. "Kita masih anak-anak, Rafli. Orang berubah." "Beberapa tidak," jawab Rafli, sebelum keluar pintu dengan keluarga barunya. Di ruang makan, Agus menuangkan lebih banyak whisky untuk dirinya sendiri. Tangannya sedikit gemetar. "Kau terlalu keras, Agus," Herlina menegurnya dengan lembut. "Rafli selalu menjadi anak yang baik, hanya berbeda dari kau dan Mahendra." "Berbeda? Dia lemah." "Herlina selalu begitu, dan sekarang dia dimanipulasi oleh seorang oportunis yang melihatnya sebagai tiket emas." Mahendra kembali ke ruangan saat itu. "Mereka sudah pergi," dia menginformasikan, duduk kembali di meja. Rafli tampak sangat terguncang. "Biarkan saja," jawab Agus dengan kering. "Mungkin dengan begitu dia belajar." Dia menatap putra bungsunya dengan ekspresi yang mencampurkan kebanggaan dan kelegaan. "Setidaknya kau, Mahendra, tidak pernah mengecewakanku. Kau tahu nilai disiplin, kesetiaan pada keluarga." Mahendra mengangguk dengan rendah hati, menyembunyikan senyum kepuasannya. "Aku selalu tahu bahwa ayah mengharapkan yang terbaik dari kami, dan aku akan melakukan segalanya untuk menjunjung nama Wijaya." Yang tidak disadari Agus adalah kilatan, perhitungan di mata putra bungsunya. Dia juga tidak membayangkan bahwa di balik fasad anak sempurna itu tersembunyi seorang pria yang dikonsumsi oleh iri hati, ambisi, dan obsesi yang semakin besar terhadap Juwita Santoso, wanita yang telah dimenangkan kakaknya. 6 bulan berlalu sejak konfrontasi di kediaman keluarga Wijaya. Rafli dan Juwita telah menetap di apartemen sederhana di Menteng, kawasan kelas menengah atas Jakarta. Dengan tabungannya dan bantuan beberapa teman, Rafli membuka perusahaan konstruksi kecil yang mengkhususkan diri dalam proyek berkelanjutan konstruksi Cakrawala. Mereka mulai dengan renovasi dan pekerjaan kecil, tetapi pengetahuannya tentang sektor ini dan pendekatan inovatif dengan cepat menarik perhatian klien yang mencari alternatif dari kontraktor besar. Sementara itu, di gedung kantor pusat grup Wijaya yang megah, Mahendra mengambil tanggung jawab yang semakin besar. Agus masih merasa sakit hati dengan pengkhianatan anak sulungnya, menaruh semua harapannya pada putra bungsunya yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. "Laporan triwulan ketiga, ayah," kata Mahendra, meletakkan map di atas meja Agus. "Kami melampaui ekspektasi sebesar 15%, bahkan dengan resesi." Agus menganalisis angka-angka dengan senyum samar. "Kerja bagus, ekspansi ke Sumatera adalah ide terbaikmu." Mahendra mengangguk dengan kerendahan hati palsu. "Aku hanya mengikuti contoh visi strategis ayah." "Dan bagaimana dengan tanah di Sentul City? Kau berhasil menutup kesepakatan?" "Lebih baik dari itu," jawab Mahendra, membuka tabletnya untuk menunjukkan beberapa foto. "Kami tidak hanya menutupnya 20% di bawah nilai pasar, tetapi juga sudah memiliki 3 pengembang yang tertarik untuk bermitra." Agus mengamati putranya dengan kebanggaan tulus. Mahendra adalah semua yang selalu dia inginkan dalam seorang pewaris, perhitungan strategis tanpa ampun bila diperlukan. Persis seperti dirinya sendiri di masa mudanya. "Kau tahu, Mahendra, aku berpikir untuk mempercepat beberapa keputusan. Mungkin sudah saatnya meresmikan posisimu sebagai penerusku." Mata Mahendra bersinar sesaat, tetapi dia menjaga sikapnya. "Aku merasa terhormat, ayah. Tapi tidak perlu terburu-buru. Ayah masih memiliki banyak tahun di depan."
Ya, tapi aku ingin memastikan semuanya teratur. Setelah insiden dengan kakakmu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa membiarkan apapun pada kebetulan. Penyebutan Rafli membawa keheningan sesaat. Agus jarang berbicara tentang putra sulungnya, seolah-olah mencoba menghapus keberadaannya. Ngomong-ngomong, lanjut Mahendra dengan hati-hati. Ku dengar Rafli membuka perusahaan konstruksi. Agus mengerutkan kening. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, asalkan dia tidak menggunakan nama Wijaya. Dia tidak menggunakannya, namanya konstruksi Cakrawala. Kecil, fokus pada proyek berkelanjutan. Mahendra membuat jeda strategis. Sebenarnya mereka tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Mereka mendapatkan kontrak untuk renovasi kantor pusat LSM Masa Depan Hijau. LSM? Agus tertawa meremehkan. Khas kakakmu, selalu lebih memilih penyebab yang kalah daripada bisnis. Nyata, Mahendra tersenyum, tetapi secara internal dia kesal dengan pertumbuhan tak terduga bisnis Rafli. Dia berharap kakaknya gagal menyedihkan tanpa dukungan keluarga, tetapi meremehkan tekadnya dan bakat alami Juwita untuk administrasi yang dengan cepat menjadi bagian integral dari perusahaan, mengurus keuangan dan strategi pemasaran. Bagaimanapun, lanjut Agus, aku ingin kau menyiapkan presentasi untuk Dewan minggu depan. Kita akan memulai proses transisi secara resmi. Ketika Mahendra keluar dari kantor ayahnya, dia tidak bisa menahan senyum kemenangan. Dia selangkah lebih dekat untuk mewujudkan tujuannya, menjadi satu-satunya pewaris kerajaan Wijaya. Namun, ada detail yang mengganggu pikirannya. Rafli dan perusahaan kecilnya berkembang melawan semua harapan. Di kantornya, Mahendra mengambil telepon. Lukman, ini Mahendra Wijaya. Kita perlu bicara. Lukman Pratama adalah mantan teman Rafli dari masa kuliah. Keduanya menjauh bertahun-tahun lalu. Setelah perselisihan tentang proyek akademik yang berakhir dengan Lukman dituduh plagiarisme. Tuduhan yang selalu dia yakini telah diatur oleh Rafli, meski tidak pernah bisa membuktikannya. Sejak saat itu Lukman menyimpan dendam diam-diam yang Mahendra tahu persis bagaimana memanfaatkannya. Di kafe diskret di Kebayoran Baru, Mahendra menemukan Lukman sudah menunggunya. Tinggi, dengan penampilan rapi tetapi dengan mata gelisah, Lukman memancarkan ambisi yang frustrasi. Apa yang diinginkan pewaris kerajaan Wijaya dariku? Tanyanya langsung begitu Mahendra duduk. Langsung ke intinya, aku suka itu, jawab Mahendra dengan senyum diperhitungkan. Aku punya masalah yang bisa kau bantu selesaikan. Ini melibatkan teman kita bersama, Rafli. Minat Lukman langsung terpicu. Rafli, ku dengar dia dikeluarkan dari warisan. Ya, dan sekarang dia mencoba membuktikan nilainya dengan perusahaan konstruksi proyek berkelanjutan. Mahendra praktis meludahkan kata-kata terakhir, dan dia lebih berhasil dari yang seharusnya. Dan apa hubungannya denganku? Mahendra mencondongkan tubuh ke depan. Aku perlu kau mendekatinya, berpura-pura ingin meninggalkan masa lalu, bahwa kau terkesan dengan karyanya. Rafli selalu menyedihkan dalam kebutuhannya akan validasi. Dia akan dengan mudah menerima pendekatanmu kembali. Lukman menyipitkan mata, dan kemudian ketika kau mendapatkan kepercayaannya, kau akan membantu menerapkan rencana yang sedang kukembangkan. Rencana yang akan memastikan Rafli tidak pernah lagi menjadi ancaman bagi tempatku di perusahaan. Apa yang kudapatkan dari ini? Mahendra tersenyum. Posisi di grup Wijaya begitu aku secara resmi mengambil alih, dan kepuasan melihat Rafli jatuh. Lukman mempertimbangkan proposal itu sejenak, memutar cangkir kopi di antara jarinya. Setuju, tapi aku ingin detail rencana ini sebelum melakukan apapun yang bisa membahayakanku. Tentu, jawab Mahendra. Semua pada waktunya. Di kantor kecil konstruksi Cakrawala, Rafli meninjau proyek untuk renovasi kantor pusat LSM Masa Depan Hijau ketika Juwita masuk membawa Safira dengan tangannya. Kejutan, seru gadis kecil itu, berlari untuk memeluk ayah tirinya. Kami datang untuk mengajakmu makan siang. Rafli tersenyum, mengangkat Safira ke udara. Dalam beberapa bulan terakhir, ikatan di antara mereka telah sangat menguat, dan dia mencintainya seolah-olah dia adalah putri kandungnya sendiri. Dan kejutan yang luar biasa, jawabnya.
kemudian mencium Juwita. Tapi aku sedang di tengah-tengah peninjauan proyek-proyek ini dan bisa menyelesaikannya setelah makan siang. Juwita melengkapi, mengenal baik kecenderungan suaminya untuk tenggelam dalam pekerjaan. Selain itu, kita punya sesuatu untuk dirayakan. Merayakan? Kita menerima panggilan dari Koperasi Kampung Baru. Mereka ingin kita mengajukan proposal untuk proyek perumahan rakyat mereka. Rafli terkejut. Koperasi Kampung Baru adalah salah satu gerakan perumahan terbesar di Jakarta dengan pengaruh politik yang cukup besar. Itu luar biasa. Bagaimana kita bisa masuk radar mereka? Sepertinya pekerjaan kita di LSM Masa Depan Hijau mengesankan salah satu direktur koperasi. Jelas Juwita berseri-seri. Dia mengunjungi lokasi konstruksi minggu lalu dan menyukai pendekatan keberlanjutan dan biaya rendah kita. Rafli memeluk istrinya dengan erat, mengangkatnya dari lantai dalam kegembiraan. Aku tahu kita akan berhasil, dan semua ini tanpa perlu nama Wijaya. Bayangan sesaat melintas di wajah Juwita. Ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Bibi Herlina kemarin di supermarket. Rafli berhenti, antusiasmenya berkurang secara nyata. Dan bagaimana? Dia baik, bertanya tentangmu, tentang kita. Dia bilang dia merindukanmu dan bahwa, Juwita ragu, bahwa ayahmu semakin tertutup, hampir tidak keluar rumah kecuali untuk pergi ke perusahaan. Rafli menghela napas, mengusap rambutnya. Khas dia, tenggelam dalam pekerjaan untuk tidak menghadapi emosi. Dia juga menyebutkan bahwa Mahendra akan segera secara resmi ditunjuk sebagai penerus. Keheningan berat menyelimuti. Meski telah memutuskan hubungan dengan keluarga, sulit bagi Rafli untuk tidak merasakan beban berita itu. Bukan karena kerajaan itu sendiri, dia tidak pernah terlalu peduli dengan itu, tetapi karena simbolisme penolakan akhir dari ayahnya. Ya, itu sudah diperkirakan, katanya akhirnya, memaksakan senyum. Mahendra selalu menjadi anak yang dia inginkan. Disiplin, perhitungan, bersedia melakukan apapun demi kesuksesan. Safira menyadari perubahan suasana, menarik tangan Rafli. Om Rafli, kamu sedih? Rafli berlutut sejajar dengan gadis itu. Tidak dengan kamu di dekatku, Putri. Ayo makan siang dan merayakan pencapaian baru kita, oke? Saat mereka keluar dari kantor, Rafli tidak menyadari pria yang mengamati mereka dari seberang jalan. Lukman Pratama mencatat secara mental jadwal, rutinitas, mempelajari dunia baru yang telah dibangun Rafli untuk dirinya sendiri. Dunia yang Mahendra bertekad untuk menghancurkan. Pada sore yang sama, di rumah mewah keluarga Wijaya, Agus berada di kantor pribadinya ketika merasakan nyeri tajam di dadanya. Ini bukan pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Enggan mengakui kelemahan apapun, dia telah mengabaikan tanda-tanda, menganggapnya sebagai stres. Dia mengambil obat yang diresepkan dokter, menelan pil dengan tegukan whisky, bertentangan dengan semua rekomendasi medis. Pikirannya tanpa sadar kembali ke Rafli. Terlepas dari semua kemarahannya, dia merindukan putra sulungnya. Ada sesuatu dalam kejujuran dan integritas Rafli yang diam-diam dia kagumi, kualitas yang tidak dia temukan pada Mahendra, terlepas dari semua kecemerlangan bisnisnya. Kelemahan gumamnya pada diri sendiri. Sentimentalisme adalah kelemahan. Dia melihat ke bingkai foto yang dibalik di mejanya, satu-satunya foto yang dia simpan dari Elisa, almarhum istrinya. Dia jarang mengizinkan dirinya untuk melihatnya, seolah-olah penglihatan sederhana itu bisa membuka kembali luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Apa yang akan kau katakan sekarang, Elisa? Bisiknya pada foto yang masih terbalik. Bahwa aku menghancurkan semuanya, seperti biasa. Keheningan rumah mewah itu adalah satu-satunya jawabannya. Aula acara hotel mulia di pusat Jakarta didekorasi dengan elegan untuk peluncuran proyek baru konstruksi Cakrawala, sebuah kompleks perumahan berkelanjutan yang akan dibangun bermitra dengan Koperasi Kampung Baru. Setelah berbulan-bulan kerja intensif, Rafli dan Juwita akhirnya akan mempresentasikan proyek yang bisa mengukuhkan reputasi perusahaan kecil mereka secara definitif. Gugup, tanya Juwita, merapikan dasi Rafli sambil menunggu di belakang panggung. Sedikit, akui Rafli.
Banyak orang penting di luar sana, perwakilan pemerintah kota, LSM, investor potensial. Juwita tersenyum, memegang wajah suaminya dengan kedua tangannya. Dan mereka semua di sini karena percaya pada pekerjaanmu, pekerjaan kita. Bukan pada nama keluarga Wijaya, tapi pada apa yang kita bangun bersama. Rafli menciumnya dengan lembut. Apa yang akan kulakukan tanpamu? Mungkin masih memeriksa denah sampai larut malam tanpa ingat makan, candanya. Di luar aula sebuah mobil mewah terparkir. Mahendra Wijaya turun, menyesuaikan setelan Italia sempurnanya. Di sampingnya, Lukman Pratama tersenyum dengan antisipasi. Dalam 2 bulan terakhir, Lukman telah mendekati kembali Rafli. Berpura-pura menyesal atas masa lalu dan menawarkan bantuan dengan kontak untuk proyek baru. Ingat, instruksi Mahendra dengan suara pelan. Begitu Rafli selesai presentasi dan mulai sesi tanya jawab, kau lakukan bagianmu. Lukman mengangguk mengusap map yang dibawanya. Percayalah padaku, ketika aku selesai reputasi kakak kecilmu akan hancur. Di dalam aula, Safira yang kini hampir 9 tahun duduk di baris depan di samping Putri, sahabat baik Juwita yang telah menawarkan diri untuk menjaganya selama acara. Gadis itu mengenakan gaun biru yang dipilih khusus untuk acara ini dan tidak bisa menyembunyikan kebanggaan pada ayah tirinya. Om Rafli akan berbicara di depan semua orang ini? Tanyanya pada Putri, terkesan dengan kerumunan. Ya sayang, ayah tirimu dan ibumu bekerja keras untuk momen ini. Presentasi dimulai tepat pukul 19 malam. Rafli naik ke panggung, diikuti oleh Juwita dan Ketua Koperasi Kampung Baru, pria karismatik bernama Joko Widodo. Selamat malam semua, Rafli memulai. Dengan sangat senang kami mempresentasikan hari ini proyek taman berkelanjutan, kerjasama antara Konstruksi Cakrawala dan Koperasi Kampung Baru. Selama presentasi yang berlangsung sekitar 40 menit, Rafli menjelaskan bagaimana proyek akan menggabungkan teknik konstruksi berkelanjutan dengan biaya terjangkau, menciptakan perumahan layak untuk 150 keluarga komunitas. Slide menunjukkan detail mengesankan. Penampungan air hujan, energi surya, kebun komunitas, dan ruang bersama yang dirancang untuk memperkuat ikatan antar penghuni. Juwita melengkapi dengan data keuangan dan jadwal, menunjukkan bagaimana mereka berhasil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas atau keberlanjutan. Ketika mereka selesai, aula meledak dalam tepuk tangan. Sekarang kami ingin membuka sesi untuk pertanyaan, umumkan Rafli, tampak puas dengan penerimaan yang didapat. Saat itulah Lukman Pratama mengangkat tangannya. Rafli mengenalinya dengan senyuman tanpa mencurigai apapun. Lukman, senang melihatmu di sini. Apa pertanyaanmu? Lukman berdiri menyesuaikan mikrofon yang telah diberikan kepadanya. Sebenarnya, Rafli, ini bukan pertanyaan. Ini lebih kepada pengungkapan. Senyum. Rafli sedikit goyah. Juwita di sampingnya merasakan firasat buruk. Aku telah menganalisis dokumen keuangan proyek ini. Lanjut Lukman, membuka mapnya dan menemukan beberapa ketidakkonsistenan serius, nilai yang tidak cocok, anggaran yang dibuat-buat, dan yang paling mengkhawatirkan, indikasi bahwa dana publik yang ditujukan untuk perumahan rakyat sedang dialihkan. Bisik-bisik menyebar di seluruh aula. Rafli menjadi pucat. Ini absurd. Dokumen apa itu? Aku tidak pernah melihatnya seumur hidupku. Lukman tersenyum dingin. Dokumen yang ditandatangani olehmu, Rafli. Atau haruskah aku katakan, oleh seseorang yang memalsukan tanda tanganmu dengan sangat baik. Dia mulai mendistribusikan salinan dokumen kepada orang-orang terdekat. Joko Widodo dari Koperasi mengambil salah satu salinan dengan ekspresi khawatir. Rafli, apa artinya ini? Tanyanya, mempelajari kertas. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Joko, dokumen-dokumen itu palsu. Dari belakang aula, Mahendra mengamati adegan dengan kepuasan. Rencana berjalan sempurna. Dia sendiri yang telah mengurus pemalsuan dokumen, menciptakan jejak yang menjebak Rafli dalam skema fiktif pengalihan dana. Juwita menjaga ketenangan meskipun kekacauan yang terjadi mendekati mikrofon. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon sejenak perhatiannya. Saya tidak tahu dari mana dokumen-dokumen ini berasal, tapi saya bisa
menjamin bahwa ini pemalsuan. Sebagai penanggung jawab keuangan konstruksi Cakrawala, saya memiliki semua catatan asli dan akan bersedia menyajikannya kepada siapapun yang berminat. Intervensinya membawa sedikit ketertiban, tetapi kerusakan sudah terjadi. Jurnalis yang hadir sudah mengambil foto dan membuat catatan frenetis. Beberapa tamu mulai pergi, berbisik di antara mereka. Ini adalah jebakan, lanjut Rafli, mendapatkan kembali sedikit komposurnya. Dan aku yakin tahu persis dari mana asalnya. Tatapannya menyapu aula sampai menemukan Mahendra yang mempertahankan tatapan dengan senyum samar. Saat itulah Rafli menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan yang disusun dengan hati-hati. Pada hari-hari berikutnya, situasi hanya memburuk. Headline sensasional mengeksploitasi skandal yang diduga. Koperasi, Kampung Baru menunda kemitraan menunggu investigasi, dan klien potensial mulai membatalkan pertemuan. Perusahaan konstruksi kecil yang telah dibangun Rafli dan Juwita dengan begitu banyak usaha berada di ambang kehancuran. Kita akan melewati ini, kata Juwita sambil menyusun dokumen di apartemen mereka. Kita memiliki semua catatan asli. Kita bisa membuktikan bahwa kertas-kertas itu dipalsukan. Rafli berjalan mondar-mandir, frustrasi jelas dalam setiap gerakannya. Tidak sesederhana itu, Ju. Tuduhan seperti ini, bahkan jika kita buktikan palsu, meninggalkan noda, orang akan selalu bertanya-tanya, apakah tidak ada kebenaran di dalamnya? Dan apa yang kau sarankan, bahwa kita menyerah? Rafli berhenti, menatap istrinya dengan tekad yang diperbarui. Tidak pernah. Kita akan berjuang dengan semua yang kita miliki. Aku perlu bicara dengan Joko, menunjukkan padanya secara pribadi pembukuan kita yang sebenarnya. Telepon berdering, menghentikan percakapan. Itu Bibi Herlina, suaranya bergetar. Rafli, kau harus datang ke rumah sakit. Ayahmu dia mengalami stroke. Rumah sakit Medistra sedang kacau ketika Rafli tiba. Wartawan sudah menemukan tentang kondisi kesehatan Agus Wijaya yang kuat dan berkumpul di pintu masuk. Rafli berhasil masuk melalui pintu masuk sekunder, dipandu oleh petugas keamanan yang dikirim bibinya. Di koridor ICU, dia menemukan Herlina duduk, matanya merah karena menangis. Di sampingnya, Mahendra tampak tenang, hampir tidak peduli. Bagaimana keadaannya? Tanya Rafli, mengabaikan adiknya. Stabil tapi parah, jawab Herlina. Dokter mengatakan sisi kiri tubuhnya sebagian lumpuh. Dia sadar, tapi kesulitan berbicara. Mahendra berdiri, menatap kakaknya dengan penghinaan yang hampir tidak disembunyikan. Apa yang kau lakukan di sini? Kupikir kau tidak menganggap dirimu bagian dari keluarga ini lagi. Dia masih ayahku, jawab Rafli sederhana. Sekarang dia ayahmu, dan ketika kau sibuk menodai namanya dengan skema penipuanmu, kau juga berpikir begitu. Rafli melangkah ke arah adiknya, kepalan tangannya terkepal, tetapi Herlina turun tangan. Hentikan, kalian berdua. Ayah kalian sedang berjuang untuk hidupnya, beberapa meter dari sini. Pada saat itu, seorang dokter keluar dari kamar keluarga Wijaya. Tuan Agus meminta untuk melihat Rafli. Mahendra tampak terkejut. Hanya Rafli, tapi aku adalah... Itu instruksinya, potong dokter. Silakan Tuan Rafli ikut saya, tapi ringkas saja, dia perlu istirahat. Rafli masuk ke kamar, merasakan kesedihan. Di dadanya melihat ayahnya, yang selalu begitu kuat dan megah, kini rapuh di ranjang rumah sakit, terhubung ke monitor dan tabung. Sisi kiri wajahnya turun, dan matanya, yang dulunya tajam, tampak berkabut. Ayah, kata Rafli lembut, mendekat. Agus membuat upaya yang terlihat untuk berbicara. Suaranya terdengar terseret. Kau datang. Tentu saja aku datang. Keheningan, canggung menyelimuti. Tahun-tahun kepahitan dan dendam tidak akan hilang karena penyakit, seberapapun parahnya. Koran-koran, lanjut Agus dengan susah payah. Mereka bilang, kau... Itu bohong, potong Rafli. Sebuah jebakan. Aku tidak pernah mengalihkan 1 sen pun dari siapapun. Agus memandanginya untuk waktu yang lama, seolah mencoba melihat kebenaran di matanya. Aku percaya padamu. 3 kata sederhana itu menghantam Rafli seperti petir. Ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya
dia mendengar ayahnya mengungkapkan kepercayaan padanya. "Terima kasih," jawabnya, suaranya tercekat. "No, Mahendra." Mulai Agus tapi berhenti, jelas lelah karena upaya. "Istirahatlah ayah, kita bisa bicara nanti." Agus menggelengkan kepala sehatnya, bertekad untuk melanjutkan. "Hati-hati dengan adikmu, dia bukan seperti yang kita pikir." Rafli mengerutkan. Kening bingung. "Apa maksudmu?" Tetapi Agus menutup matanya, kelelahan karena upaya itu. Monitor jantung menunjukkan detak jantungnya telah meningkat. "Aku akan membiarkanmu istirahat," kata Rafli. "Bangkit. Aku akan kembali besok." Ketika keluar dari kamar, dia menemukan Mahendra menunggu dengan cemas. "Apa yang dia katakan?" tanyanya segera. Rafli menatapnya lama. Kata-kata ayahnya bergema dalam pikirannya, bahwa dia perlu istirahat, tidak lebih. Tapi matanya mengatakan hal lain dan Mahendra menyadarinya. Permainan berubah dan dia perlu bertindak cepat sebelum kehilangan kendali atas situasi. Hujan turun tak henti-hentinya di Jakarta, sementara Juwita meninjau untuk ketiga kalinya dokumen keuangan konstruksi Cakrawala. Duduk di meja kecil apartemen, dikelilingi kertas, laporan bank dan faktur, dia obsesif mencari bukti apapun yang bisa membongkar jebakan terhadap Rafli. Safira tidur di kamar sebelah, tidak menyadari badai yang menimpa keluarga. Minggu-minggu terakhir telah menghancurkan. Klien membatalkan kontrak, pemasok menuntut pembayaran di muka karena takut gagal bayar, dan bahkan teman-teman mulai menjauh, takut dikaitkan dengan dugaan skandal. Telepon berdering, membuat Juwita tersentak. "Halo? Ju, ini aku." Suara Rafli terdengar lelah di ujung lain. "Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Bagaimana keadaan ayahmu?" "Dia stabil. Dokter mengatakan dia mungkin bisa pulih sebagian dengan fisioterapi intensif, tapi tidak akan pernah kembali seperti semula." Juwita menghela napas. Terlepas dari semua yang telah dilakukan Agus, dia tidak bisa berharap yang buruk untuknya. "Dan bagaimana keadaanmu?" "Bingung," akui Rafli. "Hari ini dia mengatakan sesuatu yang aneh tentang Mahendra, seolah mencoba memperingatkanku. Kurasa dia mulai menyadari karakter sebenarnya dari anak sempurna." Rafli, Juwita ragu, melihat dokumen di depannya. "Kurasa aku menemukan sesuatu. Ketidakkonsistenan dalam dokumen yang disajikan Lukman. Tanggal pembayaran yang diduga tidak cocok dengan catatan bank kita. Pada hari tertentu itu, kau berada di Bandung bersamaku dan Safira, ingat? Untuk presentasi di Kementerian Lingkungan Hidup." Rafli merasakan secercah harapan. "Kita punya cara untuk membuktikannya?" "Ya, kita punya tiket pesawat, registrasi hotel, foto acara. Tidak mungkin kau menandatangani dokumen itu pada tanggal yang ditunjukkan." "Ini bisa jadi awal bukti tandingan kita," kata Rafli, bersemangat. "Terus selidiki, sayang. Aku akan mampir ke perusahaan Joko besok pagi, mencoba meyakinkannya untuk memberi kita lebih banyak waktu sebelum secara resmi memutuskan kemitraan." Di sisi lain kota, di apartemen mewah tempat dia tinggal, Mahendra berbicara dengan Lukman. Keduanya minum whisky mahal sambil mendiskusikan langkah selanjutnya. "Kurasa kakakmu mulai menyatukan potongan-potongan puzzle," komentar Lukman. "Aku melihat istrinya masuk ke bank hari ini, mungkin mencari laporan yang bisa membantah versi kita." Mahendra memutar cairan amber di gelasnya, berpikir, biarkan mereka mencoba, kita sudah menanam cukup bukti. Bahkan jika mereka berhasil bebas dari tuduhan paling serius, kecurigaan akan tetap ada. Tidak ada yang akan ingin berbisnis dengan mereka. Dan ayahmu, dia bisa mempersulit jika memutuskan mendukung Rafli. Senyum dingin terbentuk di bibir Mahendra. "Ayahku cacat. Bahkan jika dia mencoba campur tangan, aku sudah memiliki surat kuasa untuk mengambil keputusan atas namanya di perusahaan. Dewan mendukungku. Suksesi praktis sudah menjadi fakta." Lukman mempelajari Mahendra dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Ada sesuatu yang mengganggu dalam kedinginan yang dia rencanakan untuk menghancurkan kakaknya sendiri. "Kau tahu yang selalu membuatku penasaran tentangmu, Mahendra? Mengapa semua kebencian ini pada Rafli? Dia tidak pernah tampak benar-benar tertarik pada kerajaan ayahmu." Mahendra mengeras tatapannya,
meletakkan gelas dengan keras di atas meja. Kau tidak mengerti, ya? Ini tidak pernah tentang perusahaan, tentang uang. Ini tentang dia. Dia? Maksudmu, Juwita? Sejak pertama kali aku melihatnya, aku Mahendra. Matanya kini hilang dalam beberapa kenangan jauh. Aku diperkenalkan padanya di acara amal, berbulan-bulan sebelum Rafli mengenalnya. Kami berbicara berjam-jam. Dia cerdas, teguh, berbeda dari semua wanita dangkal di lingkaran sosial kita. Lukman tampak benar-benar terkejut. Dan apa yang terjadi? Kami berencana bertemu minggu berikutnya, tapi aku harus bepergian bisnis atas permintaan ayahku. Ketika aku kembali 2 minggu kemudian, aku menemukan Rafli sudah mendekatinya. Kepalan tangannya tertutup erat. Dia selalu mendapatkan segalanya dengan mudah dalam hidup. Selalu menjadi yang sensitif, idealis, sementara aku harus membuktikan nilaiku setiap hari. Dan kemudian satu-satunya wanita yang benar-benar menarik minatku selama bertahun-tahun, dia mengambilnya dariku. Kau tidak pernah mengatakan apapun, tidak pernah mencoba mengatakan apa? Bahwa aku jatuh cinta pada pacar kakakku, bahwa aku memimpikannya di malam hari, bahwa aku mengawasinya dari jauh, membayangkan kehidupan yang bisa kami miliki. Mahendra tertawa pahit. Aku punya warisan untuk dilindungi, citra untuk dipertahankan. Jadi aku menunggu, mengamati, merencanakan, dan sekarang kau akan menghancurkan Rafli, tapi itu tidak berarti dia akan datang padamu, kata Lukman. Sebaliknya dia tampak sepenuhnya setia padanya. Mahendra tersenyum, senyum mengganggu yang tidak mencapai matanya. Semua pada waktunya, temanku, semua pada waktunya. Keesokan paginya, Rafli berada di kantor Joko Widodo, Ketua Koperasi Kampung Baru. Dia telah membawa semua dokumen asli, berharap meyakinkan mitra lamanya tentang ketidakbersalahannya. Aku mengerti posisimu, Rafli, kata Joko setelah mendengar penjelasannya. Dan secara pribadi aku ingin mempercayaimu. Kita bekerja sama selama berbulan-bulan, aku melihat komitmenmu, integritasmu. Kalau begitu, beri kami lebih banyak waktu sebelum secara resmi memutuskan kemitraan. Mohon Rafli, Juwita sedang mengumpulkan bukti yang akan membongkar penipuan ini. Joko menghela napas mengusap rambut berubannya. Masalahnya adalah, ini tidak hanya tergantung padaku. Direksi koperasi di bawah tekanan. Ini adalah keluarga sederhana yang mempercayakan tabungan mereka pada proyek ini. Mereka tidak bisa membuang-buang waktu untuk mengambil risiko. Dan justru untuk keluarga-keluarga itulah aku berjuang. Proyek ini bisa mengubah hidup mereka, Joko. Rumah yang layak, berkelanjutan, dengan harga wajar. Pada saat itu telepon Rafli berdering. Itu Juwita, suaranya penuh urgensi. Rafli, aku berhasil, aku menemukan jejaknya. Pemalsuan dilakukan melalui perusahaan boneka yang terdaftar atas nama karyawan Grup Wijaya, seseorang yang sangat dekat dengan Mahendra. Jantung Rafli berdetak kencang. Kau yakin? Mutlak. Aku punya semua dokumen di sini. Baru saja kukirim ke emailmu. Ini bukti yang kita butuhkan. Rafli menutup telepon, berbalik dengan semangat kepada Joko. Kami baru saja mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Aku bisa menunjukkannya padamu sekarang juga. Sementara itu di rumah sakit, Agus Wijaya menerima kunjungan Herlina yang membantunya dengan makan siang. Pemulihannya lambat, tetapi dia sudah bisa berbicara dengan lebih sedikit kesulitan, meskipun sisi kiri tubuhnya tetap sebagian lumpuh. Rafli kemari tadi malam, tanya Herlina, merapikan bantal. Agus mengangguk dengan susah payah. Dia adalah anak yang baik, selalu begitu. Aku yang tidak bisa melihat. Herlina tersenyum sedih. Tidak pernah terlambat untuk memulai kembali, Agus. Mungkin sudah terlambat untukku, jawabnya. Tatapannya hilang di jendela. Tapi aku bisa setidaknya mencoba memperbaiki beberapa kesalahan. Apa maksudmu? Agus berbalik ke adiknya dengan tekad di matanya. Aku perlu kau melakukan sesuatu untukku. Di kantor mewah Mahendra, di kantor pusat Grup Wijaya, sekretaris menghentikan rapat untuk menginformasikan bahwa Rafli berada di resepsi, menuntut untuk menemuinya.
Katakan aku sibuk, jawab Mahendra dengan ketus. Dia bersikeras, Pak. Katanya ini tentang dokumen palsu. Mahendra membeku sejenak, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali komposurnya. Baiklah, minta mereka menunggu 5 menit, dan kemudian suruh dia masuk. Begitu sekretaris pergi, Mahendra mengambil telepon. Lukman, kita punya masalah. Rafli. Di sini berbicara tentang dokumen palsu. Aku tidak tahu apa yang dia temukan. Tapi kita perlu bertindak cepat. Ya, laksanakan rencana B sekarang. Ketika Rafli masuk ke kantor beberapa menit kemudian, dia menemukan Mahendra tampak tenang, duduk di belakang meja jati megahnya. Kejutan yang tidak menyenangkan, Kakak, komentar Mahendra dengan senyum dingin. Apa yang membuatku tidak senang menerimamu? Rafli melemparkan map ke atas meja. Sudah berakhir, Mahendra. Kami punya bukti yang menghubungkanmu langsung dengan pemalsuan dokumen. Perusahaan boneka yang digunakan untuk membuat dokumen palsu terdaftar atas nama Rohmat Kusuma, asisten pribadimu. Mahendra membolak-balik dokumen dengan ketenangan palsu, tetapi Rafli melihat gemetar kecil di tangannya. Investigasi yang mengesankan, komentarnya akhirnya, tapi sama sekali tidak meyakinkan. Rohmat mungkin bertindak sendiri, mungkin bekerja untuk pesaing, bahkan mungkin bekerja untukmu mencoba menjebakku. Kita berdua tahu kebenarannya, jawab Rafli, membungkuk di atas meja. Dan sekarang aku punya cukup bukti untuk dibawa ke polisi dan media. Rencanamu gagal. Mahendra bangkit perlahan, wajahnya topeng kendali, tetapi matanya mengkhianati kemarahannya. Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Aku membangun kerajaan ini bersama ayah kita. Sementara kau bermain-main menyelamatkan dunia dengan proyek-proyekmu yang menyedihkan. Aku pantas mendapatkan setiap sentimeter yang kuraih. Ini bukan tentang perusahaan, bukan? Tidak pernah. Ini tentang Juwita. Kejutan di wajah Mahendra mengonfirmasi kecurigaan yang telah dipelihara Rafli. Bagaimana? Herlina memberitahuku. Rupanya ayah kita menyadari obsesimu bertahun-tahun lalu, tapi tidak pernah mengatakan apapun. Lebih memilih percaya bahwa anak sempurnanya akhirnya akan mengatasinya. Tapi engkau tidak pernah mengatasinya, bukan? Kau hanya membiarkan obsesi itu berubah menjadi kebencian. Telepon Mahendra berdering, menghentikan konfrontasi. Dia menjawab dengan cepat, mendengarkan beberapa detik, dan senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Sepertinya kita menghadapi jalan buntu, Kakak, katanya. Sambil menutup telepon. Kau memiliki dokumen yang bisa menjeratku dan aku punya sesuatu yang kau hargai jauh lebih tinggi. Getaran dingin menjalar di tulang punggung Rafli. Apa yang kau lakukan? Saat ini, Lukman sedang bersama anak tirimu yang lucu, Safira. Dia menjemputnya di sekolah, mengatakan bahwa kau mengirimnya. Anak yang polos bahkan tidak bertanya. Darah Rafli membeku. Jika kau menyentuhnya, dia benar-benar aman untuk saat ini. Tapi kesejahteraannya sepenuhnya tergantung pada kerjasamamu. Dokumen-dokumen itu, Rafli. Semuanya. Dan pernyataan publik mengakui kesalahan atas skema penipuan. Kau gila. Sebaliknya, aku lebih waras dari sebelumnya. Akhirnya aku akan mendapatkan semua yang selalu pantas kudapatkan. Mahendra memeriksa jam. Kau punya 2 jam untuk menyiapkan pernyataanmu. Setelah itu, kecelakaan bisa terjadi. Rafli meninggalkan kantor seperti badai, jantungnya berdebar tidak beraturan. Dorongan pertamanya adalah menelepon Juwita, tetapi dia ragu. Bagaimana dia akan memberikan berita seperti itu? Bagaimana dia akan mengatakan bahwa putrinya berada di tangan pria yang terobsesi dan berbahaya? Dia memutuskan untuk pergi langsung ke rumah sakit. Dia tidak tahu apakah dia membuat pilihan yang tepat, tetapi sesuatu dalam tatapan terakhir ayahnya memberitahu bahwa dia bisa menjadi sekutu yang tak terduga pada saat kritis ini. Agus Wijaya sedang duduk di kursi roda dekat jendela ketika Rafli menerobos masuk ke kamar rumah sakit. Meskipun lemah secara fisik, matanya menunjukkan kejernihan yang diperbarui. Seolah stroke telah menghapus lapisan kebanggaan dan kepahitan yang membutakannya selama beberapa dekade. Ayah, Rafli hampir tidak bisa bernapas. Safira, Mahendra. Aku tahu, jawab Agus mengejutkan putranya. Herlina memberitahuku segalanya.
Rencananya pemalsuan. Rafli mendekat, tidak percaya. Kau sudah tahu? Tidak sampai, baru-baru ini. Tapi selalu mencurigai ada sesuatu yang salah padanya. Agus melakukan upaya yang terlihat untuk berbicara lebih jelas. Obsesinya terhadap Juwita, kebenciannya padamu, aku menyadarinya terlambat. Dia menculik Safira, ungkap Rafli, terjatuh di kursi terdekat. Dia menuntut aku mengakui kesalahan atas penipuan itu, menyerahkan semua bukti melawannya. Agus menutup matanya sejenak, seolah menyerap beban pengungkapan itu. Ketika dia membukanya kembali, ada tekad sengit yang tidak dilihat Rafli selama bertahun-tahun. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan susah payah dia meraih telepon di meja samping tempat tidur. Aku perlu melakukan panggilan. Sementara itu, di gudang terbengkalai di pinggiran Tangerang, Safira duduk di kasur tua memeluk lututnya. Dia tidak terluka, tetapi ketakutan jelas terlihat di matanya yang kekanak-kanakan. Lukman berjalan mondar-mandir, jelas gugup, terus-menerus memeriksa jam. "Kapan aku bisa pulang?" tanya Safira dengan suara bergetar. "Segera, anak kecil, begitu ayah tirimu melakukan apa yang perlu dilakukan." Lukman tidak pernah berencana sampai ke titik ini. Balas dendam terhadap Rafli adalah satu hal, tetapi menculik seorang anak, ini melampaui semua batas moral yang masih dia pertahankan. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan beraliansi dengan Mahendra. Ponselnya berdering, menampilkan nomor Mahendra. "Ada kabar?" tanyanya begitu menjawab. "Rafli meninggalkan tempat ini 1 jam yang lalu," jawab Mahendra. "Aku tidak yakin apakah dia akan menyerah, tetapi kita tidak punya pilihan selain menunggu." "Bagaimana keadaan anak itu?" "Ketakutan, tapi baik-baik saja." "Mahendra, ini sudah kelewatan. Satu hal untuk menjebak kakakmu, hal lain sepenuhnya adalah melibatkan anak kecil yang tidak bersalah." "Jangan datang padaku dengan krisis nurani sekarang, Lukman," desis Mahendra. "Kita sudah sangat dekat. Ketika Rafli jatuh, aku akan mengambil kendali penuh atas perusahaan. Kau akan mendapatkan posisi yang dijamin seperti yang kujanjikan." "Dan bagaimana dengan Juwita? Apakah kau benar-benar berpikir setelah semua ini, setelah kau menghancurkan kehidupan suaminya dan menculik putrinya, dia akan pernah melihatmu?" Keheningan berat terjadi di saluran telepon. "Dia akan mengerti pada akhirnya," jawab Mahendra akhirnya. Suaranya mengkhianati obsesi yang mendekati kegilaan. "Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku bisa menawarkan lebih dari Rafli. Stabilitas, kekuasaan, keamanan." Lukman menyadari pada saat itu bahwa dia berurusan dengan seseorang yang telah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. "Tetaplah di tempatmu," perintah Mahendra. "Jaga anak itu tetap aman. Aku akan ke sana dalam beberapa jam." Di apartemen Rafli dan Juwita, telepon berdering terus-menerus sampai akhirnya dia menjawab kembali dari kamar mandi. "Halo, Juwita, ini Herlina, bibi Rafli." "Herlina, apakah terjadi sesuatu dengan Agus?" "Tidak, sayang. Dengarkan baik-baik. Safira dibawa oleh Lukman Pratama atas perintah Mahendra. Rafli ada di sini di rumah sakit bersama kami." Juwita merasa dunia berputar di sekelilingnya, bersandar ke dinding agar tidak jatuh. "Putriku." "Apa?" "Kita tidak punya banyak waktu," lanjut Herlina dengan mendesak. "Agus punya rencana, tetapi kami membutuhkan bantuanmu. Bisakah kau segera datang ke rumah sakit?" 40 menit kemudian, rapat darurat terjadi di kamar Agus. Hadir adalah Rafli, Juwita, Herlina, dan 2 pria yang belum pernah dilihat Juwita sebelumnya. Ridwan Kusumo, kepala keamanan pribadi Agus selama lebih dari 15 tahun, dan pria yang lebih muda yang memperkenalkan diri hanya sebagai Dani, spesialis pelacakan. "Kami berhasil melacak sinyal ponsel Lukman," jelas Agus dengan susah payah. "Dia berada di gudang terbengkalai, dekat Bandara Soekarno-Hatta." Juwita, masih dalam keadaan syok tetapi bertekad untuk mendapatkan kembali putrinya, bertanya, "Dan apa rencananya?" Ridwan membuka tablet, menunjukkan denah lokasi. Gudang itu memiliki 2 pintu masuk utama
dan satu pintu darurat di belakang. Tim kami sudah ditempatkan memantau dengan hati-hati. Kami telah mengonfirmasi secara visual bahwa anak itu ada di sana bersama Lukman. Dia tampak baik-baik saja, ketakutan tetapi tidak terluka. "Mengapa kita tidak memanggil polisi?" tanya. "Joita karena Mahendra punya koneksi," jawab Agus. "Kita bisa kehilangan waktu berharga dengan birokrasi dan dia bisa diperingatkan." Rafli menggenggam tangan Juwita dengan erat. "Percaya padaku, Ju. Aku tahu ini sulit, tetapi ayahku memiliki sumber daya yang dapat membawa Safira kembali dengan aman." "Rencananya sederhana," lanjut Ridwan. "Timku akan masuk ke gudang secara bersamaan melalui 3 pintu masuk. Lukman akan sendirian, tidak akan punya kesempatan untuk bereaksi. Prioritas utama adalah menjamin keselamatan anak itu." "Dan bagaimana dengan Mahendra?" tanya Rafli. "Dia sedang dalam perjalanan ke gudang," jawab Agus. "Kita perlu bertindak sebelum dia tiba. Dan jika sesuatu berjalan salah." Juwita hampir tidak bisa mengartikulasikan ketakutan terbesarnya. Agus bergerak dengan susah payah di kursi roda, mendekati Juwita dan memegang tangannya dengan tangannya yang masih berfungsi. "Tidak akan terjadi apa-apa pada Safira. Aku berjanji, dan aku tahu janjiku tidak banyak artinya bagimu setelah semua yang terjadi, tapi yang ini akan kutepati." Ada sesuatu dalam suara patriark tua itu, emosi tulus yang belum pernah disaksikan Juwita sebelumnya, yang membuatnya percaya padanya. "Kita akan membawa cucuku kembali," tambah Agus, suaranya tercekat. Operasi dimulai tepat pada pukul 17.42. Ridwan mengkoordinasi semuanya dari van yang diparkir 2 blok dari gudang, dalam komunikasi konstan dengan timnya melalui radio. Rafli, Juwita, dan Herlina mengikuti semuanya secara real-time, sementara Agus bertentangan dengan rekomendasi medis, telah bersikeras untuk hadir. Tim E berada di pintu masuk utama, sebuah suara menginformasikan melalui radio. Tim B di belakang siap. Tim C di samping, menunggu perintah. Ridwan melakukan pemeriksaan terakhir pada kamera termal, yang menunjukkan 2 tanda panas di dalam gudang, seorang dewasa dan seorang anak, terpisah beberapa meter. Mulai dalam 3, 2, 1, sekarang. Yang mengikuti adalah menit-menit terpanjang dalam hidup Juwita. Radio mengirimkan perintah singkat pergerakan, tetapi tanpa detail yang cukup baginya untuk memahami persis apa yang terjadi. Kemudian, akhirnya, target dinetralkan. "Anak aman," ulangi, "anak aman." Juwita terjatuh dalam tangisan di pelukan Rafli, yang juga menangis diam-diam. Herlina memeluk saudaranya, yang tampak telah menua 10 tahun dalam beberapa jam terakhir. Membawanya ke titik pertemuan, lanjut, suara di radio. "Perkiraan tiba dalam 8 menit. 8 menit itu terasa seperti keabadian, tetapi akhirnya pintu van terbuka dan Safira masuk, berlari langsung ke pelukan ibunya. "Mama, Papa!" teriaknya memeluk keduanya dengan erat. Juwita memeriksa putrinya dengan panik mencari tanda-tanda luka. "Kamu baik-baik saja, sayang? Mereka melukaimu?" "Aku baik-baik saja," jawab Safira, masih gemetar. "Pria jahat itu bilang aku harus menunggu. Itu permainan. Tapi aku tahu itu bukan permainan sungguhan." Rafli memeluknya erat. Air mata mengalir bebas. "Sudah selesai, Putri. Kamu aman sekarang." Safira kemudian melihat kehadiran Agus di kursi roda dan mengejutkan semua orang, mendekatinya dengan malu-malu. "Kamu, ayah dari Papa Rafli?" Agus mengangguk terlalu terharu untuk berbicara. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," katanya sederhana, dan kemudian melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Memberikan ciuman di pipi patriark tua itu. Agus menutup matanya. Setetes air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Ini adalah pertama kalinya cucunya menyentuhnya. Gestur kasih sayang keluarga yang tulus pertama yang dia terima dalam beberapa dekade. Momen itu terganggu oleh Ridwan yang masuk terburu-buru ke dalam van. "Kita punya masalah. Mahendra baru saja tiba di gudang. Dia menemukan tim kita dan mencoba melarikan diri."
Kemana? Tanya Rafli. Arah selatan dengan kecepatan tinggi. Tim kita sedang mengejar tetapi dia mengenal daerah tersebut. Agus memberi isyarat agar Ridwan mendekat dan berbisik sesuatu di telinganya. Kepala keamanan mengangguk dengan serius sebelum keluar lagi. Apa yang kau katakan padanya? Tanya Herlina, khawatir. Untuk membiarkannya pergi, jawab Agus. Mengejutkan semua orang. Mahendra sudah kehilangan segalanya. Posisinya di perusahaan, reputasinya, kebebasannya. Keadilan akan mengejarnya cepat atau lambat. 2 minggu kemudian, kehidupan mulai menemukan keseimbangan baru. Lukman telah ditahan dan, sebagai imbalan pengurangan hukuman, mengaku seluruh rencana menyeret Mahendra sebagai dalang. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan, tetapi Mahendra telah menghilang, kemungkinan besar melarikan diri ke luar negeri dengan dokumen palsu. Di kediaman keluarga Wijaya, pertemuan keluarga terjadi di perpustakaan. Agus masih dalam pemulihan, tetapi sudah bisa berbicara lebih jelas, duduk di kursi favoritnya. Rafli, Juwita, dan Safira menempati sofa di depannya, sementara Herlina menyajikan teh. Aku punya sesuatu penting untuk dikatakan, Agus memulai. Aku menghabiskan hidupku membangun kerajaan. Percaya itu akan menjadi warisanku. Aku salah. Dia menatap Safira, yang bermain tanpa sadar dengan boneka. Warisan sejatiku ada di sini, di ruangan ini, keluarga yang hampir hilang karena kebanggaan dan keras kepala. Rafli menggenggam tangan Juwita, keduanya terkejut dengan perubahan pada sang patriark. Rafli, lanjut Agus, aku selalu berpikir kau lemah karena memilih hati daripada kekuasaan. Sekarang aku lihat, kau memiliki kekuatan sejati sepanjang waktu. Ayah, kau tidak perlu. Biarkan aku selesai, potong Agus dengan lembut. Aku telah mengubah wasiatku. Grup Wijaya akan direorganisasi. Sebagian besar akan dikonversi menjadi yayasan untuk proyek sosial dan lingkungan yang akan kau pimpin. Sisanya akan tetap sebagai perusahaan di bawah kepemimpinanmu jika kau menerima. Rafli kehilangan kata-kata menatap ayahnya dengan takjub. Dan sebelum kau bertanya, ini bukan karena kasihan atau rasa bersalah, ini pengakuan terhadap pria yang kau menjadi meskipun aku bukan berkatku. Agus kemudian beralih ke Juwita. Sedangkan kau, aku berutang lebih dari permintaan maaf. Aku menghakimimu tanpa mengenalmu. Aku hanya melihat apa yang ingin kulihat, ancaman, alih-alih berkah bagi keluarga ini. Juwita tersenyum, tersentuh. Anda menyelamatkan putriku, itu menghapus segala dendam masa lalu. Aku tidak melakukan lebih dari kewajibanku sebagai kakek. Safira yang telah mengamati percakapan dengan keingintahuan anak-anak mendekati kursi Agus. Itu berarti kamu kakekku sekarang? Agus menatap gadis itu, matanya berkaca-kaca. Ya Safira, jika kau menerimaku sebagai kakek. Keren, serunya dengan antusias. Aku tidak pernah punya kakek sebelumnya. Kamu bisa menceritakan cerita untukku. Semua yang ingin kau dengar, janjinya, merasakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade keringanan hati yang damai. Malam itu, setelah Safira tertidur, Rafli dan Juwita berbicara dengan suara pelan di balkon apartemen, merenungkan lampu-lampu kota. Aku masih tidak bisa mempercayai semua yang terjadi, aku Juwita. Seperti mimpi. Atau mimpi buruk tergantung bagiannya, tambah Rafli memeluknya. Tapi sudah berakhir, kita bisa memulai kembali sekarang. Kau akan menerima tawaran ayahmu, mengambil alih grup Wijaya? Rafli terdiam sejenak merenungkan pertanyaan itu. Aku tidak tahu. Sebagian diriku ingin menolak melanjutkan jalan kita sendiri. Tapi sebagian lain melihat potensi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar transformatif dengan sumber daya tersebut. Apapun keputusanmu, aku akan bersamamu, jamin Juwita, menciumnya lembut. Dan bagaimana dengan Mahendra? Tanyanya setelah beberapa saat.
Menurutmu apakah dia akan kembali suatu hari nanti? Rafli menatap bintang-bintang, berpikir, aku tidak tahu, mungkin, tapi jika kembali, itu akan untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Di kota jauh Buenos Aires, Mahendra Wijaya sekarang menggunakan nama lain, mengamati matahari terbenam dari apartemen kecil yang disewanya. Kejatuhannya cepat dan brutal. Dari pewaris kerajaan miliaran menjadi buronan, hidup dengan sedikit uang yang berhasil ditransfer sebelum pelariannya yang terburu-buru. Di tangannya foto lama, Juwita tersenyum di acara. Amal momen pertama dia melihatnya. Obsesi yang menggerogotinya selama bertahun-tahun kini tampak kosong, tanpa tujuan. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, Mahendra mengizinkan dirinya mempertanyakan pilihannya, jalan yang telah membawanya ke titik keputusasaan ini. Kehidupan baru perlu dibangun dari abu kehidupan lama. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatan untuk akhirnya menemukan penebusan yang bahkan tidak disadarinya sedang dicari. Kembali ke Jakarta, di kediaman keluarga Wijaya, Agus tertidur di kursinya dengan buku cerita anak-anak di pangkuannya, yang pertama dari banyak yang akan dibacakannya untuk Safira di tahun-tahun mendatang. Di wajahnya, ketenangan seseorang yang akhirnya memahami bahwa